Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa furudah dan utai wajib-wajibnya salat. Kemarin syaratnya, sekarang wajib-wajibnya. Itu niatu filia itu niat mengerjakan sholat. Pertama itu ya. Jadi punya niat, harus ada niat. Ma'a ta'yini zatin beserta menyatakan waktunya. Sababin atau sababnya. Waktunya zuhur, waktu zuhur ya. Asar itu namanya waktu. Maghrib, waktunya maghrib. Kalau sabab itu berarti harus sebab. Sebabnya apa? Sebab istisqa misalnya minta hujan. Sebab hari raya. Sebab sholat jenazah. Sebab apa itu sholat hajat, sholat tahajud. Sholat apa itu witir. Harus dijelaskan. Wa ma'an niatil fardhi dan beserta niat wajib. Itu kalau sholat wajib ya. Di dalam fard. Kalau sunnah ya sunnah. Ka usolli fardhi dhuhri seperti lafat usolli fardhi dhuhri. Usolli niat sholat siapa saya. Usolli sholat siapa saya. Fardhu dhuhri pada fardunya sholat dhuhur. Wajib dan wajib apa kornuha apa menyertakan membarengkan itu. Membarengkan itu apa? Membarengkan ya bahasa Indonesia itu ya. Wajib dan wajib apa kornuha apa membarengkan niat di awal takbir di dalam permulaannya takbir. Niat itu ketika dalam takbir itu Allahu Akbar. Kalau sebelumnya itu memandu, sholli fardhori arba rakaat itu mandu, tapi niat itu ada dalam Allah. A sampai R, Allahu Akbar. Wastishabiha dan melanggengkan niat ila akhirnya pada akhirnya niat. Kama sebagaimana perkara fi raudhah di dalam kitab raudhah. Wa asliya dan aslinya kitab raudhah. Wal mukhtar dan utai kaul yang mukhtar, kaul yang terpilih. Al-iktifa itu mengalap cukup. Mengalap-ngalap awal al-iktifa itu menganggap cukup. Bil muqaranatil urfiyati dengan membarengkan yang bersifat pengadatan. Muqaranah urfiyah namanya muqaranah urfiyah. Jadi ini berkaitan dengan niat. Jadi niat itu ada niat muqaranah hakikiyah, ada muqaranah urfiyah. Kalau muqaranah hakikiyah itu kita itu harus punya niat, ya itu karena menyertakan niat terus dalam niat itu. Tapi ketika Allahu Akbar itu kita ini mau menyampaikan dulu. Bahasanya ini kita menyampaikan, ya Allah, aku niat sholat wajibnya sholat duhur ini ya Allah. Bahwasanya nanti dalam sholat duhur ini saya akan membaca Fatihah. Saya nanti suratnya surat ini. Nanti yang akan baca dalam rukuk saya ini. Yang i'tidal ini. Yang sujud ini. Yang doa ini. Yang sampai akhir. Sampai akhir. Dan itu konsentrasinya itu terus menerus. Dalam niat itu terus menerus ini.
Jadi kayak kayak mau membuat semacam apa? Tugas ya, semacam tugas kerja yang akan dilaksanakan dalam satu pekerjaan tugas itu. Kaitan satu itu apa itu sudah ter apa ya? ter, tertibnya itu sudah terjaga dengan bagus. Itu namanya niat yang secara hakikat itu seperti itu. Nah, ketika dalam takbir itu konsentrasinya harus terjaga. Tapi kalau urfiyah itu hanya ini aja. Allah Allah Akbar, saya niat sholat duhur ini 4 rakaat, saya niat sholat subuh ini 2 rakaat. Ya Allah, wajib karena Allah menghadap kiblat. Itu sudah dikatakan sah secara urfiyah. Kalau hakikiyah itu yang agak berat ya bagi kebanyakan orang awam. Bihaitsu yu'addu dengan sekiranya dibilang siapa man mustahdiron itu menghadirkan niat itu lis sholati pada sholat. Mustahdiron menghadirkan dalam niat lis sholati pada sholat. Wa takbiratil taharrumin dan takbiratul taharrumin dan takbiratul ihram. Wa ta'ayyana dan memperjelas. Wa ta'ayyana dan mentakyin itu ya menyatakan. Mentakyin itu wa ta'ya bahasa Indonesia apa ya? Mentakyin menyatakan, takyin itu umpamanya wajib karena Allah. Ada takyin ya, mentakyin. Ta'ayyana itu kan menjadi nyata. Wa ta'ayyana dan menyatakan ngono ya. Siapa man fi di dalam takbir. Wa ta'ayyana dan menyatakan fi dalam takbir apa Allahu Akbar. Apa lafaz Allah Akbar. Wa ta'ayyana dan menyatakan siapa orang fi di dalam takbir ya apa Allahu Akbar apa lafaz Allahu Akbar. Wajib dan wajib apa isma'u takbir apa memperdengarkan takbir nafsahu pada dirinya orang. Ingkana jika ada siapa orang itu sahih as-sam'i itu sehat pendengarannya. Wala aridah dan tidak ada yang menghalang-halangi min lagatin. Wala aridah dan tidak ada yang menghalang-halangi itu maujud min lagatin daripada suara gemuruh wa nahwi dan sepadannya gemuruh. Jadi ketika kamu Allahu Akbar itu kamu harus memperdengarkan ya. Kalau kamu telinganya itu sehat. Jadi Allah, itu dengar apa enggak? Allah Akbar itu dengar apa enggak telinganya kita ini? Jangan enggak dengar. Allah Akbar, tapi kamu hanya menggerakkan mulut, tidak ada suaranya. Dengar apa tidak? Tidak dengar. Makanya harus mendengar. Ketika takbir itu harus mendengar, ya. Wah, wah apa itu? Wakada dan begitu juga takbir. Wakada dan begitu dan itu begitu. Kullu ruknin utawi tiap-tiap rukun kaulian yang bersifat ucapan. Jadi setiap rukun yang bersifat ucapan juga harus dengar. Maksudnya harus dengar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini
Kamu mengucapkan yang rukunnya bacaan basmalah kan? Bacaan basmalah itu ya harus dengar kamu. Walaupun kamu sholat sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kembali ke dunia kalau udah ya. Itu minimal kamu dengar. Dengar. Ukurannya ketika tidak dalam keadaan gaduh. Kalau dalam keadaan gaduh ya pokoknya diperkirakan kamu mendengar gitu saja. Kamu lagi sholat, suara gaduh, ada musik-musik di samping sana. Ada acara. Ya tidak apa-apa kalau gitu. Yang penting kira-kira kamu mendengar. Jangan hanya sekedar umi-umi. Umi-umi itu apa? Bahasa Indonesia? Berkomat kamit. Allah Akbar. Tidak ada dengar. Tidak ada. Kamu sendiri dengar kalau dalam keadaan tidak gaduh. Itu tidak boleh. Jadi yang rukun. Yang wajib adalah yang rukun. Sholat dalam bacaan doa dalam sujud rukun itu rukun apa tidak? Hah? Rukun apa tidak? Berarti tidak wajib. Yang wajib itu yang rukun. Waqiyamun dan berdiri. Ini wajibnya lagi ya. Waqiyamun dan wajibnya berdiri qadirin bagi yang mampu fi fardin di dalam sholat wajib. Jadi kalau orangnya masih mampu ya harus berdiri. Ya. Kalau masih mampu harus berdiri. Tapi kalau sholat sunnah kau capek, ya boleh duduk. Nah, makanya kalau kamu kok merasa capek gitu, duduk enggak apa-apa. Nah, sudah agak tua-tua begitu. Kalau sholat sunnah, kalau kau capek boleh dengan duduk, walaupun pahalanya separuh. Ya, dapat separuh kalau kamu duduk itu. Kalau kamu berdiri dapat sempurna, kalau kau duduk dapat separuh. Ya, asal masih kuat, harus berdiri. Kalau mau nggak kuat betul, nah, boleh duduk. Tempatnya berdiri. Nah ini masalahnya kadang-kadang, nah makanya di sini asal mampu, loh. Kalau dari keluar, kok masih jalan gelinuk-gelinuk keluar masuk masjid. Kok terusan duduk sholat wajibnya? Enggak boleh. Kalau gitu kan masih bisa jalan. Masih bisa jalan. Kalau jalan itu masih bisa berdiri atau tidak? Masih bisa berdiri. Makanya kalau begitu caranya, yang penting berdiri. Wah kakinya itu sudah asam urat parah. Kalau gitu kalau mau bisa berdiri, berdiri saja. Terus kau siapkan kursi ya. Kau siapkan kursi. Kalau di masjid-masjid yang besar itu biasanya sudah ada kursi khusus kecil gitu yang bisa ditangkat untuk sholat. Allah Akbar berdiri. Begitu ruku, iktidal, mau sujud karena tidak kuat kakinya, langsung duduk. Nah, langsung duduk. Paham apa paham? Asal sholat wajib, maka wajib berdiri. Asal dia masih kuat. Kalau sholat sunnah, boleh kalau capek, boleh dengan duduk. Apalagi dia dalam keadaan nggak kuat untuk lama berdiri. Wal ajizu dan utawi orang yang lemah, anu daripada qiyam berdiri, walau binahwi dawara di roksin, walaupun dengan umpamanya berputarnya kepala, berputar-putarnya kepala bisa finatin di dalam perahu. Kau ada maka duduk siapa? Ajis. Sumaitoja lantas kemudian miring siapa orang? Sumastalko lantas tidur melumah
tidur apa ya? Lupa bahasa Indonesia ini apa? Terlentang ya. Terlentang. Jadi kalau kamu kok umpamanya, maksudnya Ajis di sini kalau kamu di perahu ya. Kalau di perahu itu kan kadangkala apa? Kadangkala apa namanya? Pusing ya. Oh, karena gerakan perahu itu. Kalau gitu duduk saja sholatnya, ya. Sholatnya di perahu. Pernah kau di perahu tidak sholat di perahu? Hah? Hah? Ya sholat di perahu pasti duduk aja masuk gini-gini ya. Karena di perahu harus goyang-goyang terus. Nah kalau gitu duduk saja. Kok tidak bisa? Yo tidur aja miring. Sholatnya waktu sholat tidur miring, menghadap ke arah kiblat. Tidur miring ke arah kiblat. Lo tidak bisa lagi. Sudah wis terlentang saja. Terlentang. Terus apa itu kepalanya ini agak dikasih naik. Kalau memang ada apa itu bantalnya tuh agak naik ke atas begini supaya menghadap kiblat, kakinya mengarah ke arah kiblat. Allah Akbar. Allah. Ya gitu. Sakit gitu juga sakit ya. Orang sakit itu penting menjaga sholat. Dia itu sakit itu menakutkan. Antara dia sembuh atau tidak, ya. Antara dia sembuh atau tidak. Makanya penting harus menjaga sholat. Makanya kita ini tidak boleh bulat-bulat. Penting kau harus jaga itu ya, hidup itu. Perhatikan, hidup itu yang wajib kamu jaga kalau kamu ingin jadi orang baik. Jangan sampai kamu itu menjadi orang pembenci dalam orang-orang berjuang dalam kebaikan. Atau menjadi orang yang suka menghalang-halangi orang yang berjuang dalam kebaikan. Wis itu celoko kamu. Pokoknya itu celoko. Minimal ya kalau tidak celoko total ya minimal jadi anak buah Abu Jahal. Ya. Karena hidup di dunia ini. Karena hidup di dunia ini adalah perjuangan tinggal kita mencontoh perjuangannya para nabi atau perjuangan para pengganggu nabi. Paham apa tidak? Ya. Hidup ini mulai zaman Nabi Adam gitu terus apa tidak? Coba kalian lihat. Kita ini mau mengikuti perjuangan para nabi atau musuh-musuhnya para nabi? Ya, itu udah. Nah, Rasulullah ada Abu Jahal, macam-macam. Ya apa tidak? Yang selamat yang ikut Rasulullah. Yang selamat walaupun berkorban nyawa yang ikut Rasulullah. Betul apa betul? Kalau Nabi Musa ada Nabi Ibrahim ada Namrud. Begitu juga hidup itu seperti itu. Hidup itu seperti itu. Jadi hidup kita ini, kamu itu tinggal pilih jalan. Jalan kamu itu mau memilih bersama perjuangan para rasul atau musuh-musuhnya para rasul. Yang tengah-tengah paling gawat lagi itu munafik. Munafik. Rasulullah juga ada orang-orang munafik. Bahkan ada yang menjelek-jelekan keluarga Rasulullah. Ya, Siti Aisyah itu pernah dijelek-jelekan sama orang munafik. Dituduh, isinya Rasulullah itu berbuat zina. Itu yang melakukan munafik yang kelihatannya bersama Rasulullah. Bersama Rasul. Makanya kau pilih hidup kamu. Hidup kamu itu pilih. Kau berjuang sampai mati bersama Rasulullah. Perjuangan para Rasulullah. Atau musuh-musuhnya Rasulullah. Atau yang ketiga munafik. Tapi munafik itu justru kalau di neraka itu fiddarkil asfali minan nar. Dalam Al-Quran, orang yang paling terbawah diintipin rokok itu adalah orang-orang munafik. Dalam hadis kan begitu tuh. Apa yang khotbah itu? Ya Pak, jawab. Munafik itu terbawah. Di atasnya orang musyrik. Jadi penyembah-penyembah berhala itu nanti levelnya masih di atasnya. Yang terbawah munafik.
Ya Allah, Masya Allah. Jadi walaupun santri begini juga ada yang kelihatan munafik. Walaupun di dalam pondok pesantren juga ada yang munafik, ya apa tidak? Rasulullah saja ada munafiknya. Maka hidup itu kamu harus garis lurus hidup kamu itu. Hidup kamu itu harus kau pilih. Saya ini pengikut perjuangan Rasulullah atau pengikut musuh-musuhnya para utusannya Allah. Atau yang ketiga munafik. Hidup ini tiga orang aja. Tiga orang ini saja hidup. Ya enggak? Hidup ini tiga orang. Kita pengikut perjuangan para Rasulullah, musuh-musuhnya Rasulullah, bukan Nabi Muhammad saja, seluruh nabi-nabi itu. Atau menjadi munafik-munafik. Hanya tiga itu. Ya Allah, kau pilih. Hidup itu harus milih seperti itu. Jadi kondi kok ngajine teko kono barangnya ya. Hah? Dari mana tadi itu? Hah? Hah? Suma? Suma toja, suma stalko ya. Wa qiraatul Fatihati yang wajib lagi adalah membaca Fatihah. Ma'al basmalati beserta bacaan basmalah. Kula rakaatin di dalam tiap-tiap rakaat. Kula rakaatin di dalam tiap-tiap rakaat. Illa rakaata masbukin kecuali rakaatnya makmum yang tertinggal. Makmum masbuk. Rakaata masbukin kecuali rakaatnya apa itu makmum masbuk. Karena makmum masbuk tidak wajib kalau memang sudah terlambat. Ya. Makmum masbuk ini makmum yang terlambat. Misalnya datang makmumnya, imamnya sudah apa ruku. Allahu Akbar, imamnya ruku, ya ruku saja, tidak usah baca Fatihah. Ya, tidak usah baca Fatihah karena ditanggung imam. Nah, rukuknya ini yang harus kau perhatikan. Kalau kamu makmum masbuk itu masih menemukan rukuknya imam, kamu masih bisa bersama rukuknya imam, tomak ninah bersama imam, maka kamu namanya dapat satu rakaat. Dapat satu rakaat dengan imam. Allahu Akbar, imamnya ruku. Kamu ruku bersama imam. Dapat satu tomak ninah bersama imam. Maka kamu dapat satu rakaat. Tapi kalau kamu Allahu Akbar, imamnya sudah sujud, imamnya sudah ruku. Kamu mau mengikuti imam ruku, imamnya sudah naik iktidal. Sami Allah. Berarti kau sudah dapat bersama imam. Berarti kamu tidak ikut bersama imam dalam ruku. Maka kamu berarti belum tidak dapat satu rakaat. Maka kalau kamu nanti salam, kamu harus menutup satu rakaat ini. Menutup satu rakaat ini. Paham apa paham? Hah? Zam. Kamu tidak sekusek kakek kutu tapi apa? Yang konsentrasi. Zam. Terus apa? Wajib dan wajib apa riayatu hurufnya? Apa menjaga huruf-hurufnya Fatihah? Wa makharijnya dan makhraj-makhrajnya Fatihah. Wa tasdidnya dan tasdidnya Fatihah. Wa i'rabnya dan i'rabnya Fatihah. Al-mukhilla yang menyacatkan lil makna pada arti. Lil makna pada arti harus dijaga hurufnya, tasdidnya, makhrajnya, i'rabnya, jangan sampai merubah arti. Kamu membaca itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya kelihatannya. Tasdidnya tidak kelihatan. Itu artinya sudah berbeda. Itu artinya sudah berbeda. Ya. Makanya harus tepat, harus belajar, harus ngaji. Wa mu'alatuha dan nuli-nulinya. Nuli-nulinya itu apa bahasa Indonesia, Rek? Nuli-nulinya dan terus-menerusnya kan ya. Wa mu'alatuha dan terus-menerusnya bacaan Fatihah.
Kata syahud seperti bacaan tasyahud. Artinya jangan Bismillahirrahmanirrahim. Kau tunggu lama banget. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tunggu lama. Itu namanya tidak mu'alah. Fa'in takhallala maka jika nyela-nyelani siapa orang. Fa'in takhallala maka jika menyela-nyelai. Apa sukutun, apa diam. Tola yang panjang. Apa sukut. Al-qasoda atau berkehendak siapa orang. Bi dengan sukut. Qad al-qira'ah pada membaca bacaan. Membaca apa? Qad al-qira'ah pada memotong bacaan Fatihah itu. Al-zikrun atau ada zikir. Qata'a yang memutus apa? Zikir. Al-mu'alata pada mu'alah. Fa'in ta'allaqa maka jika berkaitan apa zikir bisolati dengan solat, kata mini seperti aminnya makmum, wasujudi dan sujudnya makmum. Ini sujud tilawah ini ya. Liqiraati imami pada bacaan imamnya makmum. Wafatki dan mengingatkannya makmum alaihi atas imam fala maka tidak memutus apa itu tidak fala maka tidak memutus artinya tidak memutus Fatihah itu artinya tidak memutus Fatihah tidak memutus apa baca apa itu loh apa tidak memutus bacaan Fatihah. Paham apa enggak di sini? Paham apa paham? Ya. Jadi maksudnya adalah kalau ini kan wajibnya itu wa mu'alatua dan wajibnya lagi itu orang baca Fatihah harus mu'alah. Harus sambung menyambung terus menerus. Ya, harus terus menerus. Namanya mu'alah. Nah, kalau ada orang memberikan apa itu? Memberikan menyela-nyelai menyela-nyelai dengan diam yang lama. Nah, perhatikan. Jadi kalau ada orang menyela-nyelai dengan diam yang lama atau dirinya menghendaki untuk memotong bacaan Fatihah atau zikrun atau suatu zikir yang bisa memotong Fatihah, maka itu bisa menjadi putus. Maka itu berarti sudah menjadikan tidak sah bacaan Fatihahnya. Tetapi kalau ada kaitannya dengan sholat, maka itu tidak memutus. Atau sujud qiraah, sujud tilawah. Atau karena mengingatkan imam. Misalnya, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Ini salah. Terus kamu imam mengatakan, apa tadi yang? Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Kamu mengingatkan. Ar-Rahman Rahim. Ya. Kamu mengingatkan seperti itu. Itu karena masih berkaitan dengan Fatihah. Itu tidak dikatakan memotong. Ya. Itu tidak dikatakan memotong. Paham apa paham? Itu tidak apa-apa. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Terus wailil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Tidak apa-apa. Karena masih ada berkaitan dengan Fatihah, ya. Atau kamu kalau umpamanya
sujud tilawah. Oh, sujud tilawah. Atau kamu kalau pemain di sini sujud di qiraat imami. Wa sujudi sujudnya makmum apa itu? Makmum li qiraat imami karena bacaan imamnya. Wa fadih, ya. Kamu lagi baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Imamnya kan sudah baca surat. Ketemu surat yang ada sujud tilawah. Langsung sujudnya ikut saja. Paham ya? Sujud sah. Kan imamnya nanti kembali lagi berdiri. Paham apa? Namanya sujud tilawah. Imamnya berdiri lah lagi. Kamu lanjutkan lagi Fatihah kamu itu tadi. Itu namanya tidak memotong Fatihah. Itu tidak memotong Fatihah karena masih ada kaitannya dengan Fatihah itu loh. Karena mengikuti makmum. Imam ya. Makanya kamu ini fikih ini fikih ini ya. Ini kita fikih Irsyadul Ibad ini termasuk pembahasannya sudah cukup jelimet itu. Beda enggak pembahasannya dengan yang di Fathul Qorib ya, Fathul Sulam apa? Matan-matannya itu masih simpel-simpel pembahasannya, Mas. Kalau di sini sudah mulai agak ya apa tidak? Oh, watartibuha dan mentertibkan bacaan Fatihah. Walau saka dan jika ragu siapa orang? Fi harfi di dalam satu huruf. Au ayatin atau satu ayat qabla faragh sebelum selesainya Fatihah. Laba atau tidak setelahnya faragh. Faragh itu selesai. Ya. Au hal qara'a atau apakah membaca siapa orang ista'nafa maka memulai siapa orang kepada Fatihah. Jadi kalau kamu tadi saya baca itu, mengulangi lagi aja. Tadi saya baca Ar-Rahmanir Rahim apa enggak? Alhamdulillahirabbil alamin apa ya? Sudah kelar. Kalau kamu masih dalam proses baca Fatihah, ulangi saja. Jangan sampai ghairil maghdubi alaihim waladhdallin amin. Kau baca surat Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kacau kalau gitu. Ya, paham apa paham? Karena sudah selesai baca Pak. Yang boleh mengulangi di bacaan Fatihah adalah ketika kamu masih dalam proses membaca Fatihah. Kamu tadi lupa baca satu huruf kah atau satu ayat kah? Nah, paham ya? Istanafa maka miwiti itu memulai lagi pada Fatihah itu. Wakal Fatihati dan seperti bacaan Fatihah fidalika di dalam itu tertib apa sairul arkan apa selebihnya beberapa rukun. Rukun-rukun yang lain begitu juga. Kalau memang lupa tapi dalam proses itu ya ulangi lagi. Wa yahrumu dan haram apa waqfatun latifatun apa berhenti latifatun yang sebentar baina sin wa ta antara sin dan ta min nasta'inu. Nasta'inu itu latifah baina sin wa ta min nasta'inu. Ihdinas siratal mustaqim. Apa itu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu kamu bikin apa itu wakaf yang sebentar. Itu tidak boleh. Haram itu hukumnya. Karena itu merubah arti. Itu satu kalimat itu. Namanya satu lafaz, satu kalimat. Kok pegot-pegot seperti itu. Nanti artinya gimana? Nas itu apa artinya? Hah? Berarti artinya nas manusia, ta'in artinya apa? Telo goreng. Artinya kan kacau. Berarti kamu membuat satu kalimat dengan apa itu? Bikin dengan artinya. Misalnya yaitu Jayapura. Jayapura itu satu kalimat, bukan dua kalimat. Dua kalimat. Artinya
kalau memang sudah satu nama itu namanya satu paket. Tidak boleh dipotong-potong. Sama dengan nasain. Watam yang berikutnya lagi apa? Wata'amudu tasdidin dan menyengaja tasdid wata'amudu tasdidin dan menyengaja mentasdidkan huruf mukhaffafin yang tidak tasdid, mukhaffafin yang diringankan. Maksudnya yang tidak tasdid. Itu tidak boleh, itu haram. Ya, menyengaja membuat tasdid yang tidak ada tasdidnya. Dan banyak orang-orang yang imam. Makanya imam itu harus ngaji betul. Jadi imam sholat itu harus ngaji betul. Ini kalimahnya huruf khususnya masalah Fatihah ini. Ya, nggak boleh salah-salah, nggak boleh salah-salah. Suma qadruha lantas kira-kiranya Fatihah mimbaqtiyatil arkan dari selebihnya beberapa rukun. Faman maka barang siapa? Famin dikrin dan daripada zikir, au doain atau doa. Suma wakfatun lantas berdiri biqadriha dengan kira-kira bacaannya Fatihah. Wa ruku'un dan ruku' bin hinain dengan membungkuk. Balago yang sampai rohat siapa orang? Rohatai pada kedua telapaknya orang, rukbatai pada kedua lututnya orang. Wa'tidalun dan i'tidal. Ya'udu yang kembali siapa orang libatin pada permulaannya. Artinya setelah ruku baru i'tidal gitu loh. Rukunya i'tidal. Sujud dan sujud. Marrata ini dengan 2 kali biwat ibadil jabhati dengan menaruh sebagiannya kening. Kalau tidak tahu kening ya batuk. Kayaknya cocok batuk ya. Batuk atau kening? Kalau orang buta tahu enggak batuk itu? Batuk tahu ngerti? Apa? Batuk ngerti kamu? Kamu ngerti batuk? Jidat. Yang di sini itu kening atau jidat? Jidat yang kening yang mana? Kening sama jidat sama? Kok bisa sama? Wong kening kok sama jidat kok sama? Iya sama. Jadi harus itu ya. Sebagian. Makanya untuk ruku tidak boleh ada rambut yang menutupi. Makanya orang Islam dilatih untuk pakai songkok. Kalau orang di Mekah pakai imamah, pakai ini semuanya. Itu maksudnya adalah ketika ruku, ketika sujud, itu keningnya itu tidak boleh terhalang untuk bisa sujud di tempat sujud itu. Jangan ikut-ikut gaya-menggaya rambutnya. Kadang-kadang rambutnya sini sih kayak Rifki ini pendek. Tapi yang sini panjang. Kalau sholat kadang-kadang pakai rambut itu enggak santri begitu. Harus pakai songkok. Ya, karena pakai songkok kan bisa nutup gini. Rambutnya tidak keluar ke luar. Terus wa maksufan karena jika memungkinkan apa wal alwatu. Karena jika mungkin apa alwatu menaruh kening oleh ghairi mahmulin atas selainnya yang dibawa.
Ya taharroku yang bergerak apa mahmul. Biharokati dengan gerakannya man. Tidak boleh kamu pemanya. Maksudnya yang dimahmul itu apa? Yang dibawa. Kamu bawa sorban besar di sini. Sorbannya besar. Kalau kamu sujud, sorban kamu itu nutup di tempat depan kamu. Itu tidak boleh. Paham ya? Kamu pakai sorban. Sorbannya ketika kau sujud, sorban kamu itu jatuh dulu di depan kamu. Terus kau sujud di depan sorban kamu. Di atas sorban. Tidak boleh. Karena itu adalah mahmul yang terbawa dan ikut bergerak bersama kamu. Berbeda kalau sorbannya memang sudah taruh di depan situ. Tidak bergerak bersama kamu. Tidak bergerak dalam waktu sholat. Tidak apa-apa kalau gitu. Jadi kayak sajadah. Jangan kamu hati-hati. Jangan kamu yang terbawa. Misalnya yang terbawa adalah seperti ini. Kamu pakai imamah terus pakai sorban lagi di atasnya. Contohnya. Pakai sorban lagi di atasnya. Kayak kerudukan begitu toh. Nah begitu kalau sujud, ini jatuh dulu di depan. Ini tidak boleh. Berarti nutup tempat sujud kamu. Itu tidak boleh. Terus di warak bata ini dan kedua lutut. Wabatnil kafa ini dan dalamnya kedua telapak tangan. Wasabil kodamain dan jari-jarinya kedua kaki. Jadi yang disebut adalah ya kepala, kedua telapak tangan. Tidak boleh kedua telapak tangan kamu itu langsung tertutup dengan yang pakaian yang bergerak sama kamu ketika sholat. Beda kalau sudah sujud tadi ya, tempat sujud tadi. Wajib dan wajib ayanala supaya memperoleh siapa orang masjadau pada tempat sujudnya orang siapa seberat kepalanya orang. Wayartafiu dan mengangkat siapa orang, wayartafiu dan mengangkat apa asafilu apa anggota bawahnya orang ala alihi atas bagian atasnya orang, bagian anggota atasnya orang. Sujud itu adalah orang itu memperoleh artinya dirinya itu harus ketika menaruh kepala itu adalah seberat kepalanya. Kalau taruh begitu seberat kepala, bukan seberat badan kamu. Seberat kepala kamu. Kepala kamu itu ibaratnya berapa kilo? Itu yang kau menekankan, ya, yang menekankan itu. Jadi sujud tak teklek itu kira-kira bebannya seberat kepala kamu. Jangan seberat badan kamu. Kalau seberat badan kamu, seolah-olah beratnya badan kamu kau tindiskan di kepala yang dengan beban kepala. Kalau seperti itu, kalau Rifki lah cepet gosong baduke. Lah kalau azam untuk suwe, masalahnya untuk krempeng, ya azam. Paham apa paham? Makanya apalagi untuk digosok-gosok begitu, coba cepet gosong, cepet ngapal ngene ya. Apalagi perempuan model gitu, ngapal coba di sini 2. Insya Allah nggak laku kawin. Nah, oke. Ya, paham apa paham? Seberat kepala. Yang berikutnya lagi pakai sajadah, benda terlalu sakit. Kalau kamu ya di gigi ini, gosok-gosok cepet gosong ya enggak? Paham apa paham? Pakai sajadah. Wajulusun dan duduk bainahuma di antara kedua sujud.
Wala yutawilu, jangan memanjangkan siapa orang. Ha kepada duduk. Duduk kedua itu tidak boleh lama-lama. Walal iktidal, dan tidak juga iktidal. Wa tomaninatun, dan tomaninah fiha di dalam ruku, iktidal dan sujud. Nah, wa tomaninatun dan tomaninah fiha di dalam ruku, iktidal dan sujud. Wajib dan wajib apa layak kita supaya tidak menuju siapa orang, menyengaja siapa orang. Birukni dengan rukun gairo pada selainnya rukun. Wa tasawudun, dan syaratnya lagi baca tasawud akhirun yang akhir. At-tahiyatulillah. At-tahiyatun utawi semua penghormatan itu lillahi milik Allah. Assalamu alaika, utawi keselamatan alaika atasmu ayuhan nabi wa nabi. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini coba perhatikan. At-tahiyatul. Ini pertemuannya Rasulullah ya. Ketika Mi'raj itu begitu berjumpa dengan Allah, tidak ada yang diucapkan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah ya. Itu adalah ucapannya Rasulullah. Terus Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Allah itu mengajari kita etika. Allah itu mengajari kita tata kerama. Jadi seperti ini, Assalamu alayka. Jadi yang disebut kedudukannya, Assalamu alayka ayyuhan nabi, wahai yang menjadi nabi. Coba perhatikan, bukan Assalamu alayka ya Muhammad, enggak. Tapi Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Selamat bagimu yang menjadi nabi. Kita itu dalam hidup itu juga harus begitu. Kacaunya hidup kita dalam peradaban itu ketika kita tidak bisa unggah-ungguh, tidak bisa menjaga adab. Tidak bisa menjaga adab, itu rusaknya kehidupan kita. Kita juga harus begitu ya. Kalau orang pejabat, kamu memang kayaknya, tapi dia itu komandan. Misalnya, kamu itu, wah iya sih, saya punya tetangga itu komandan batalion. Terus kamu apa? Aku RT. Tapi teman dulu sekolah sih. Dulu sekolah teman. Namanya Pak Ijo. Kamu, Jo, sini Jo. Kurang ajar. Karena dia itu punya jabatan. Ya. Dia itu punya jabatan. Komandan, gimana kabar komandan? Oh, gitu toh. Wah, sekolah RT. RT gimana RT? Oh, ya. Jangan kau sebut Pak Ijo, Pak Imin begitu langsung. Itu namanya kau tidak menghargai. Paham apa paham? Karena Rasul Allah itu coba bayangkan. Ketika Rasulullah at-tahiyyatul mubarakat salawatut thayyibatu lillah, milikmu ya Allah, segala penghormatan milikmu ya Allah, tidak ada yang sama sekali, tidak ada. Hanya milikmu, semuanya milikmu ya Allah. Allah SWT, assalamu alaika, semoga keselamatan bagimu. Ayuhan nabi, yang menjadi nabi. Loh, gitu ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketika itu terus kemudian Rasulullah karena mendapatkan transfer salam ya daripada Allah, kemudian Rasulullah assalamu alaina wa ala ibadillah, semoga keselamatan bagi kami wa ala ibadillah, dan hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi kalau kamu jadi orang soleh, maka kamu dapat transfernya salamnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kamu tidak jadi orang soleh, tidak dapat. Yang dapat hanya orang soleh. Ini mi'rajnya perjalanan mi'rajnya Rasulullah. Assalamualaikum. Itu adalah ucapan Rasulullah lagi. Ala ibadillah. Rasul tidak mau menerima apa itu individualistis. Ya, apa individualistis ini bahasa desa apa? Ini ready. Wah, individualis. Tidak mementingkan diri sendiri. Tapi semoga keselamatan buat kami. Wala ibadillah salih. Asyhadu an la ilaha baru kemudian asyhadu an la illallah, itu baru mengatakan mengesahkan Allah. Jangan at-tahiyatul ngene disian kamu itu. Wah, itu kan mulai. Loh, kalau gitu mulai
Allahu Akbar ini terus lah wis. Ya. Allahu Akbar. Saya mengesahkan Allah terus. Ah, orang ngerti. Ruwet itu. Imam Syafi'i mengatakan, kalau tidak pernah debat sama orang pintar kecuali saya mengalahkannya dengan argumen-argumen yang hebat. Tapi saya tidak pernah debat sama orang bento kecuali saya dikalahkannya. Ya, nah, santri-santri ini bento pun enggak? Hah? Bento pun enggak? Orang ngerti unggah-ungguh kamu. Jangan sampai menjadi orang bodoh berdebat sama wong tuane. Wong tuane dikalah nih. Berdebat sama guru-gurunya, ustadz-ustadz kamu di sini. Kau merasa paling benar. Bento kamu. Oke. Setuju? Wassalatun dan membaca salat ala Nabi atas Nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ba'da Allah ya ba'du setelah setelah tasawuf tadi akhir. Allahumma sholli ala Muhammad dibikin yang pendek-pendek ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa taslimatun dan membaca rukunnya berikutnya lagi membaca salam ula yang pertama. Jadi salam pertama itu rukun ya. Wajib itu wajib ya, wajib. Salam kedua itu sunnah. Assalamualaikum bikin pendek-pendek. Wa qu'udun dan rukun duduk lisalah satu pada yang tiga yaitu tahiyat, sholawat dan salam. Watar tibua dan tertibnya semuanya tadi kama sebagaimana perkara zukuran tersebut apa ma. Jadi tahiyat dulu, baca sholawat dulu, baru salam. Jangan kau bolak-balik. Sholawat dulu baru tahiyat. Atau kalau kacau lagi salam dulu baru tahiyat. Wa sunanha wallahu al-Fatihah.